Oke, balik lagi bersama saya di diskusi aja. Mari diskusi dan mari berisik. Semoga para pendengar dalam keadaan sehat ya. Karena saya bumpernya kayaknya cuman itu aja deh ini. Kayaknya nggak pernah tanya yang lain. Karena kalau tanya sudah menikah atau belum, saya juga belum menikah itu kurang sopan juga. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kan hanya ada di Indonesia itu. Udah punya anak belum, udah punya pacar belum, kok anaknya cuma satu, kan hanya ada di Indonesia. Di Jerman bahkan di lingkungan pekerjaan tanyanya malah kamu berangkat kerja dari mana gitu, naik apa, cuacanya seperti apa. Cukup membosankan, tapi bagi saya tidak membosankan. Karena kalau di Indonesia masih ada yang tanya agamamu apa, berarti hal privat di Indonesia masih belum privat tuh. Ini kritik saja untuk para pendengar ya. Kalau masih ada yang menanyakan hal privat di dalam kehidupan orang lain, maka sifatnya bukan privat lagi, udah publik tuh. Padahal IP-nya IP privat. Saya pengen membahas tentang dunia digitalisasi ini menjajah kita di ranah eh, di ranah negara lah, bahkan apa masyarakat di Indonesia. Jadi dunia digitalisasi menjajah masyarakat Indonesia tuh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Banyak faktor-faktornya, banyak tuh. Jadi hari ini saya enggak paham. Banyak orang yang berlomba-lomba, tapi ini disclaimer dulu, nanti saya juga dinilai ya kamu juga buat ruang siaran kok kayak gitu, dan itu diupload di sosial media. Karena saya masih kepengen ngomong aja sebenarnya, enggak soal famous, soal cari uang, enggak melulu lah. Saya masih punya pekerjaan tetap, katakanlah seperti itu. Balik lagi, kenapa digitalisasi ini menjajah di Indonesia? Pertama adalah banyak orang yang berlomba-lomba itu di Indonesia, berlomba-lomba menjadi konten kreator. Kalau misal pertanyaannya adalah ketika banyak orang di Indonesia itu menjadi konten kreator, pertanyaannya yang mau melihat atau mendengarkan siapa? Karena seluruhnya sudah jadi konten kreator. Hari ini mulai, dulu YouTuber katakanlah, karena YouTube mulai menghasilkan harus subscribe segini 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 dan lain-lain. Terus beralih ada yang lebih mudah, FB Pro kayak gitu, atau Instagram yang mungkin bisa iklan atau mungkin menjadi endorse di akun pribadi, di profil pribadi seperti itu. Atau bukan FB Pro. FB Pro itu setiap hari posting yang mengenai tentang seksual, dan itu hanya dalam rangka cari uang tuh. Jadi digitalisasi ini juga tidak menjadi ruang aman di Indonesia. Pertanyaannya, kalau semisal ditanyakan ke saya, lebih mendukung internet cepat apa internet meluas? Saya lebih mendukung internet cepat tapi tidak meluas tuh. Karena jawabannya adalah, pertama, kalau internet meluas, pendidikan di Indonesia kan juga belum meluas tuh. Harusnya berjalan beriringan dengan pendidikan. Karena bila mana pendidikan itu settle ya, mapan, maka tingkat kedewasaan, tingkat psikologi seseorang atau bahkan yang lain-lain itu akan lebih stable tuh, atau lebih stabil. Jadi kalau saya diberi pertanyaan internet cepat atau internet meluas, saya jawab internet cepat, tapi hanya di beberapa tempat ya. Saya bukan menganaktirikan banyak daerah, tapi dengan kasus-kasus di Indonesia, misal ada seorang anak yang mengalungi celurit orang tuanya gara-gara game online dan lain-lain. Menurut saya lebih mending internet cepat tapi di beberapa tempat, dan jangan sampai internet itu meluas. Kemarin Komdigi ini membuat kebijakan di mana pembatasan penggunaan sosial media, Instagram, YouTube dan lain-lain di Indonesia
berbatasan dengan umur, saya ada setujunya ada tidaknya gitu. Semisal ini orang tua yang punya anak itu kan punya yang namanya mode anak tuh, seharusnya bisa diaktifkan. Tapi kadang colong-colongan juga di mana ya anak juga punya rasa penasaran, kepengen lihat hal-hal yang aneh-aneh katakanlah, yang berbau seksualitas atau yang berbau judi atau yang lain-lain. Jadi mode anak itu dimatikan. Jadi saya kadang-kala dengar komdiki ada setujunya ada tidaknya. Terus selanjutnya judi online marak, seluruh orang kasusnya adalah judi online. Dan judi online ini bersambungan dengan pinjaman online. Ada banyak orang yang bunuh diri atau mungkin dikejar-kejar oleh orang lain. Yang paling pertama adalah judi online dulu, baru pinjaman online, seperti itu. Jadi ruang digitalisasi ini juga tidak ramah juga nih bagi banyak orang. Terus indikator yang lain adalah banyak, mungkin para pendengar tahulah, ada yang namanya OnlyFans atau bahkan dan lain-lain. Sama juga di konten kreator, tapi di konten kreator bidang lain. Sekarang di bidang video porno, Indonesia sudah masuk di tahap warganya adalah produksi tuh, bukan hanya menikmati, tapi sudah masuk produksi tuh. Jadi ada banyak orang-orang yang terkenal masuk di dunia OnlyFans dalam rangka buat video tuh. Menurut saya juga digitalisasi ini menjajah sekali tuh. Kadangkala pisau bermata dua tuh. Pisau bermata duanya adalah kita butuh kecepatannya, tapi atas dasar kecepatan ini banyak manusia yang mungkin sangat-sangat memanfaatkan keadaan dalam rangka kegiatannya itu tidak terdidik lah, seperti itu. Jadi minimal menurut saya digitalisasi ini juga menjajah banyak hal. Terus selanjutnya bahwa kadang di Indonesia itu pemberitaan di sosial media yang sifatnya naratif larangan itu malah kadangkala dijadikan perintah tuh. Misal kayak gini, banyak kasus-kasus di Indonesia itu marak sekali disebarluaskan melalui ruang digital. Misal belum ada tuh yang namanya begal atau mungkin maling motor itu pakai kunci T atau mungkin pakai air keras. Itu mungkin orang-orang di pelosok juga tidak paham tuh cara maling motor seperti itu. Tapi sebab katakanlah ini sebenarnya bukan masalah orang yang memberitakannya sebenarnya. Cuman yang saya tadi bilang bahwa ruang kedewasaan Indonesia itu masih lemah sekali. Misal saya tadi bilang orang maling motor dengan kunci T dan air keras, itu siapa yang tahu tuh metode itu? Bahkan kelas profesor di Jepang yang merancang motor-motor asli Jepang ini seperti ini, demikian kalah dengan pemberitaan. Bahkan ketika saya berbicara seperti ini pun ada banyak orang yang bertanya ya, oh jadi maling motor seperti itu ya, pakai kunci T dan air keras seperti itu. Jadi apa yang namanya, bukan begal motor, itu apa sih istilahnya, maling motor lah kayak gitu. Jadi ruang digitalisasi ini banyak menjajah. Kadangkala kecepatan, kan digitalisasi ini dipelopori oleh negara-negara sudah maju nih, seperti Amerika Serikat, di mana orang-orang kaya di Amerika Serikat itu melalui ruang digital tuh. Beda dengan di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia pengusaha-pengusahanya masih
bergaya konsumtif, tambang dan lain-lain. Tapi di Amerika Serikat sendiri orang-orang kaya itu sudah mulai beralih di mana tidak konsumtif nih. Bisa bisa nih kaya melalui ruang digital. Saya bahas menurut saya saja ya, maksudnya pro kontranya terserah para pendengar. Misalnya Elon Musk itu katakanlah kalau tidak salah dia buat ChatGPT itu. Kayaknya dari mana tuh? Saya juga belum begitu paham, mungkin para pendengar juga bisa memberikan masukan. Tapi intinya Elon Musk itu bisa kaya melalui pembuatan ChatGPT itu. Aneh juga kan, orang bisa kaya melalui aplikasi. Tapi intinya orang kaya di Amerika tuh buat yang namanya sebuah program dalam rangka mencari kekayaan. Windows atau installing di dalam PC atau komputer atau bahkan laptop, MacBook, Apple dan lain-lain. Itu buat sistemnya saja juga sudah kaya. Nah, saya mau bicara implikasinya nih. Karena Indonesia itu katakanlah itu masih percaya dengan hal-hal yang lain seperti sistem perjodohan atau mungkin orang patah tulang itu masih dipijat, tidak digips, tidak di apa. Jadi katakanlah di sistem kemajuan di Indonesia juga tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengejar kemajuan di negara lain, terkhususkan di ruang digital. Jadi ada part di mana aturan kita itu abu-abu tuh. Misal beberapa aktivis itu mempersalahkan undang-undang ITE, di mana orang yang menyebarkan dan lain-lain ini merupakan ujaran kebencian. Tapi minimal menurut saya juga, saya baca juga iya, itu pasal karet. Karena skripsi saya juga, karena saya kuliah di bidang hukum, saya membahas undang-undang ITE itu tentang ujaran kebencian. Nah, kadangkala ada part abu-abu di mana Indonesia itu sudah ada, tapi karena mengejarnya terlalu lambat di luar negeri, jadi ada ruang abu-abu di mana aturan-aturan yang mungkin di Amerika sudah ada, di luar negeri sudah ada, di Indonesia belum terkoordinir tuh. Jadi mungkin bisa jadi ruang digitalisasi ini merupakan penjajahan tuh. Iya, mungkin ruang digitalisasi melakukan penjajahan di Indonesia. Terus selanjutnya ada banyak pembajakan melalui sosial media. Ada banyak pembajakan melalui sosial media. Misal orang ngapain tuh nulis buku melalui penerbit dan lain-lain. Kalau nulis di sosial media itu ada aplikasinya kalau tidak salah, atau platformnya di ruang digital ini, nulis tanpa melalui penerbit itu bisa menghasilkan uang. Mailing atau apa itu saya kurang tahu, karena anak-anak sekarang yang tahu tuh. Oh, kayak kalau saya ngomong anak-anak sekarang saya terlihat tua sekali ya. Tapi intinya saya tahu dari anak-anak hari inilah, anak-anak kekinian seperti itu. Jadi tanpa melalui penerbit juga sudah bisa nulis buku. Menurut saya bagus, cuman hak kekayaan intelektualnya itu tidak ada. Orang bisa menjiplak nanti tulisan-tulisannya, termasuk buku yang sudah ada penerbitnya pula, itu dilakukan pembajakan besar-besaran tuh di ruang digital. Misal kita search buku judulnya apa .pdf di Google, itu otomatis sudah ada, katakanlah beberapa buku sudah ada yang menyajikan, tinggal download tanpa harus kita beli buku mahal-mahal dan lain-lain. Saya sih tidak mendukung pembajakan ini ya, tapi toh ternyata ada tangan-tangan orang lain yang mungkin
yang memanfaatkan keadaan lah seperti itu. Jadi ruang kedewasaan di Indonesia juga parah tuh, karena misal saya ngintip tuh orang lain ngupload tuh buku PDF bacakan, karena itu menghasilkan, saya ikut juga tuh ruang kedewasaan. Terus saya juga nyambung lagi di Komdigi ya, di Kementerian Komunikasi dan Digital. Orang sudah blokir tuh video porno atau mungkin judi online katakanlah, dan penggelontoran dana APBN dalam rangka memblokir situs-situs porno dan situs-situs judi online itu mungkin sudah besar-besaran tuh. Mungkin ya, saya enggak paham datanya betul, tapi minimal pemerintah punya gerakan dalam rangka memblokir video porno dan website video porno dan website judi online. Tapi toh ternyata di Indonesia, termasuk saya tadi searching di Google Play Store, kita bisa masih mengakses VPN tuh. VPN. Jadi orang-orang kadang Indonesia itu walaupun tidak bisa mengejar digitalisasi negara lain, tapi masih bisa menjebol tuh. Saya kadang-kadang kaget dan kagum juga terhadap orang-orang Indonesia. Misal saya juga ngecek tadi kata kunci keyword di Google. Sebenarnya walaupun ada banyak website video porno atau situs judi online yang diblokir oleh pemerintah, tapi keyword di Google, baik di Google atau di YouTube, itu masih membuka termin-termin. Misal saya yang paling lucu tuh diketikkan, jadi sebenarnya kan ini algoritma kan, pencarian teratasnya adalah keyword yang paling sering dicari tuh mungkin di Indonesia. Misal banyak blokir website video porno, website judi online, tapi masih ada tuh bagaimana cara menjebol website video porno, bagaimana cara menonton video porno di YouTube. Makanya kadang saya juga takjub dan kagum terhadap orang-orang Indonesia. Jadi saya punya kesimpulan di mana digitalisasi ini kadangkala juga menjajah di Indonesia. Yang pertama mungkin dari beberapa case yang saya tadi ceritakan, termasuk di OnlyFans. Jadi orang-orang sudah berpikir kayaknya kita jadi bintang di OnlyFans, dan itu bagi saya merusak Pak. Jadi bintang di OnlyFans, di mana melakukan kegiatan seperti itu dan dibayar, itu merupakan pekerjaan yang menarik. Terus selanjutnya banyak orang yang mungkin, bahkan ini berlaku di ibu-ibu, ada banyak orang yang bercita-cita menjadi konten kreator. Ya siapa yang mau nonton juga kalau seluruh orang di Indonesia jadi konten kreator. Terus selanjutnya ada banyak kasus di mana anak-anak kecil itu ya membunuh orang tua dalam rangka game online dan lain-lain. Jadi saya kasih judul diskusi kali ini adalah digitalisasi menjajah warga negara, atau digitalisasi ini menjajah Indonesia juga tuh. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju, karena ada juga orang yang memanfaatkan ruang-ruang digitalisasi ini. Tapi toh saya juga kasih contoh negatifnya, saya kasih contoh positifnya juga. Jadi setiap para pendengar bisa mempertimbangkan lah, ini memang benar atau memang salah ya. Kalau salah di komen saja.
Jadi kalau kalau diskusi ini dibahas dengan serius, namanya bukan diskusi aja ya, karena saya mengambil part diskusi aja itu dengan sisi yang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya butuh like, subscribe, dan mungkin share ke teman-teman. Untuk para teman-teman pendengar yang belum mendengarkan, tolong di share. See you next time.